saya pindahkan ke 10B aja, selesaikan dulu yang jabatan pegawai. Jadi pastikan ya. Iya. Apa? Milestone project. Iya. Ada login. Loginnya tapi nggak pakai hak akses harusnya. Karena ke seluruh KP juga sama. Belum sampai login. KP kita nih yang paling akhir kelasnya. KP yang sebelumnya kemarin, hari Senin. Jadi saya tuh ngikutin KP-KP yang lain, mereka sampai di mana. Kayak gitu. Jadi loginnya itu hampir semua KP belum sampai karena banyak. Terus loginnya kita harus bahas tentang Master 1N. Dan itu berarti bahas tentang hak akses jabatan. Sedangkan itu belum. Jadi selesaikan dulu pegawai. Jadi maksudnya login dilihat dari hak aksesnya berdasarkan jabatan. Kalau dia pegawainya misal supervisor gitu ya, maka apa yang bisa keluar? Pegawai ini yang mana? Itu. Milestone 2 itu kapan kumpulnya? Milestone 2 ya? Kalau loginnya cuma nyocok no aja enggak apa-apa. Cuma login tanpa hak akses loh ya. Login tanpa hak akses enggak apa-apa. Soalnya kita belum masuk sampai hak akses. Tapi nanti waktu di projectnya harus ada. Oh iya dong. Ya dong. Aksesnya di mana? Di pegawai gitu. Ya, pegawai dari ID pegawainya kan. Dari ID pegawainya tahu bahwa dia jabatannya apa. Sehingga punya hak akses apa saja. Ya, kayak gitu loh. Seperti itu. Ya. Ya, nanti ditambahkan aja. Sebentar ini saya masuk ke database ya. Semangat ya. Milestone-nya Kamis ini, tak? Iya, Kamis ini. Sebelum dibuka lagi, 20. Iya, belum buka, Bu. Saya coba baca dulu. Milestone tahap 2 ya. 28 Oktober. Bukannya minggu depan 28 Oktober. Minggu ini ya. Oh iya. Iya, maaf. Oh ya, harusnya kalau mau login dari sini, loginnya hanya ya login tok aja, tanpa pengecekan hak akses. Kayak gitu. Yang penting bisa register itu berarti add ke pegawainya gitu ya. Saya insert into gitu ya, kalau login ngambil gitu kan, intinya seperti itu toh. Kayak gitu nggak apa-apa. Harusnya seperti itu. Jadi tidak ada hak akses, belum ada harusnya. Nah itu, jadi itu nanti kita lanjut lah, oke ya. Semoga. Soalnya kemarin banyak kelas yang nggak selesai, bahkan belum sampai login kemarin itu. Jadi karena itu, oh ya sudah, saya samakan aja. Week piro kita? Week 10. 10A nih ya. Nanti saya minta tolong ada yang share Visual Studio-nya ya. Karena ada beberapa yang agak berbeda, atau mungkin ada yang sudah mengerjakan. Dustin sudah? Jalan DML-nya sudah INT, jalankan perintah DML-nya. Iya, diganti INT, sudah. Ya, makanya nanti sambil tolong share ya. Sambil tolong share ya, kita sama-sama. Teman-teman yang di rumah, halo apa kabar? Halo teman-teman yang ikut online. Halo Bu. Oke, thank you Roni. Ya, sorry kalau misalnya kelas offline gini, jadinya saya lebih pro ke teman-teman yang offline. Ya, maksudnya kelihatan ya, interaksinya saya lebih banyak ke teman-teman offline daripada yang online. Serasa lupa kalau saya ada kelas online gitu.
Jadi nanti tolong kalau ada apa-apa tinggal bersuara ya teman-teman. Saya izin share screen sebentar untuk PowerPoint-nya. Oke, jadi kalau kemarin kita itu sudah bahas tentang update ya, kayak gitu ya. Maka sekarang kita bahas tentang delete. Hak aksesnya saya akan skip dulu sampai di week 10B. Berarti hari Kamis, materi hari Kamis harusnya masuk hak akses. Sementara kita selesaikan yang delete dulu. Seperti itu, karena ada sedikit perubahan yang agak berbeda di PowerPoint. Seperti itu. Nah, sebenarnya konsep delete itu sama seperti update. Semua nanti pakai metode jalankan perintah DML. Karena delete itu masuk dalam DML. Insert, update, delete. Gitu ya, itu masuk dalam DML. Jadi sama sebenarnya konsepnya. Kalau misal di pertemuan yang lalu gitu ya, kita itu pakai metode ambil data by kode atau baca data seperti itu. Nah, ada dua cara sebenarnya untuk bisa kita itu mengambil atau mengupdate. Pertama adalah data yang sudah ada di data grid view, gitu ya, data yang sudah ada data di grid view. Jadi saya nggak perlu akses database lagi, pokoknya yang sudah di grid view itu yang tak ambil, gitu ya, tak ambil terus tak delete. Jadi saya nggak perlu connect ke database lagi, cukup seperti itu. Tapi hati-hati, cara itu bisa terjadi kalau data di grid view-mu itu kolomnya lengkap. Misal, kalau saya share all aja. Misal di database-mu, di entitasnya, misal di pegawai ya, atau di kategori, ada kategori atau sederhana, di pegawai gitu ya, ada nama, ada NIK, ada usia, tanggal lahir, gaji, dan lain-lain. Misal ya, ini ada di entitas pegawaimu, sedangkan di data grid view-mu, kamu tuh hanya nampilin cuma ID dan nama, selesai. Nah, seperti ini akan membingungkan kayak gitu karena saya nggak bisa dapat yang lain-lain ini, gitu kan? Saya dapat yang lain-lain ini, kok saya butuh NIK, saya dapatnya ketika akses database, sedangkan di data grid view saya ID dan nama. Maka cara yang kedua ini bisa dilakukan ngambil data langsung dari data grid view kalau semua kolomnya atau semua atributnya ada di data grid view. Tapi kalau salah satu atau salah duanya nggak ada, ya kamu hanya bisa. Jadi kamu kalau dia cuma ada ID dan nama ya sudah, berarti kamu hanya update ID dan namanya aja gitu kan. Soalnya ngambil dari data view, tidak ngambil dari database. Maka ada dua cara. Kalau yang saya pertama, cara yang kedua tadi, ngambil data view ya cukup seperti ini. Gitu ya. Jadi saya cuma main data grid view, pokoknya ya sudah data grid view. Tapi cara yang kalau mau akses ke database langsung, maka pakai metode baca data seperti ini. Gitu ya, yang cara yang ngambil dari database-nya langsung. Karena baca data itu ngambil dari database-nya langsung, pakai perintah apa ya? Kalau DML kan jalankan perintah query ya. Kan ada sudah dua metode ya, jalankan perintah query. Nah, baca data kalau nggak salah kan pakai jalankan perintah query gitu kan. Seperti itu. Jadi akses langsung ke database. Sedangkan kalau yang cara kedua ini cuma connect ke data grid view. Jadi hati-hati, intinya boleh, enggak masalah. Sebenarnya gini teman-teman, apa yang disediakan di PowerPoint ini terlihat seperti kita kopas gitu ya, cuma copy paste. Tapi kalau teman-teman mau modifikasi silakan. Kalau teman-teman sudah belajar tentang C# dari Alpro dan OOP. Jadi memodifikasi menurut pemahaman teman-teman boleh. Saya sih membebaskan ya. Karena banyak jalan menuju Roma selama benar konsepnya untuk yang C#. Setelah itu beres. Intinya adalah seperti itu. Oke, nah ini sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Kita itu pakai MySQL command, di mana MySQL command ini butuh koneksi, namanya MySQL connection, seperti itu. Nah, untuk menjalankan perintah DML, seperti insert, delete, dan update, itu dibutuhkan MySQL command. Salah satu metode yang untuk menjalankan MySQL command bagian insert, update, delete, atau DML-nya adalah execute non-query. Seperti itu. Nah, ini metode execute non-query itu ada di metode jalankan DML. Kalau teman-teman lihat,
setelah saya buat koneksinya saya jalankan execute non-query, gitu ya. Nah, execute non-query-nya apa? Tergantung SQL-nya, SQL insert, SQL delete, atau SQL update. Nanti ada di kelas kategori untuk insert kategori, ada delete kategori, ada update kategori, masing-masing punya metodenya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk yang insert dulu gitu ya, misalnya yang insert. Nah, awalnya kita buat metodenya seperti ini, void, betul ya. Dia adalah no return value, void jalankan perintah DML. Seperti itu. Di sini koneksinya saya buka, lalu saya panggil metode execute non-query. Nah, sekarang kita lihat untuk yang hari ini akan ada perubahan. Kenapa berubah? Nanti kita akan jelaskan. Berubahnya mulai dari hapus data, tapi nanti ini akan berlaku untuk insert dan update. Teman-teman bisa ganti ya, gitu ya di masing-masing. Kenapa? Gini konsepnya. Lihat di sini, jalankan perintah DML saya panggil di sini, tapi ditampung di mana? Ditampung sebuah variabel jumlah data berubah dengan tipe data int. Loh Bu, kan di atas tadi void. Kenapa sekarang jadi int? Nah, gini konsepnya. Saya mau ngecek, saya akan delete kalau memang ada kode kategorinya, gitu ya, maksudnya ada. Kalau ada maka return true, berarti berhasil akan terdelete. Kalau dia nggak ada jumlah data yang berubah, berarti return false. Kalau misal kita pakai workbench, misal teman-teman mungkin ada satu yang bisa share workbench-nya. Workbench yang pakai data pegawai ini, Dustin tolong. Oh sorry, ini saya share. Kalau kita pakai workbench, iya workbench saja, workbench untuk query 1 B ya, query pokoknya. Ya pegawai atau kategori juga nggak apa-apa, kategori juga nggak apa-apa. Cuma mau menjalankan SQL-nya. Nah, misal yang ini aja deh, yang query untuk kategori aja deh. Ya, kategori itu ada berapa sih? Sudah ada 3. Oke, coba delete. Delete dengan misal ID-nya, kode kategorinya 800 misal. Dia akan keluar informasi, atau 900 misalkan, ini baru 3. Dia akan keluar informasi apa? Delete from kategori. Where kode kategori sama dengan ya atau 500 ya, kayak gitu juga enggak apa-apa. Ini saya kok sangat berbayang ya. Nah, coba dijalankan. Keluarnya apa? No selected row atau harusnya kan no selected row ya? Iya toh ya, no selected row ya? Tidak ada yang terdelete kan? Karena 800 sudah ada. Berarti sebenarnya ketika saya menjalankan perintah delete tidak error. Cuma tidak ada yang terdelete karena 800 tidak pernah ada. Nah, itu yang akan kita tangkap di metode hapus data. Tidak munculkan error, tapi kita mau memastikan bahwa tidak ada terdelete. Dengan cara apa? Boleh stop share, Dustin, saya share PowerPoint, thank you. Dengan cara seperti apa? Maka caranya adalah, kalau begitu, jalankan perintah DML, saya jadikan integer. Jadi nanti return integer, public static integer, lalu return ke c.execute non-query. Berarti maksudnya apa? Saya mau menghitung ada berapa execute non-query-nya. Kalau dia 0, berarti sebenarnya nggak dijalankan kan? Karena 0 row. Tapi kalau dia ada dijalankan, maka muncul entah itu 1, entah itu 2, whatever, nggak ngerti. Kita tergantung where-nya kan, seperti itu. Nah, itu yang akan teman-teman bantu ubah nanti dijalankan perintah DML. Ini dijadikan int, lalu ini return ke c execute non-query, gitu ya. Jadi mau menghitung berapa yang terjadi execute non-query-nya.
Atau kalau mau buat integer jumlah data sama dengan c.execute non-query return ke jumlah data. Terserah, gitu ya. Intinya dibuat seperti itu. Karena saya mau hitung 0 row execute, 1 row execute, atau berapa row execute, gitu kan. Banyak seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan membuat metode hapus data. Yang kategori PK ini, sebenarnya ini kan kita passingkan parameter objek kategori. Tapi coba lihat, yang kategori PK yang dipakai apa? Kode kategori. Oh Bu, kalau gitu boleh enggak ini string? Boleh. Karena kode kategorimu kan string kan? Yang saya butuhkan cuma kode kategori, tidak keseluruhan ini. Jadi, misal Bu, saya boleh enggak ganti parameternya ini jadi string kode kategori. Nanti di dalamnya ini saya buat objek gitu ya, baru saya panggil. Boleh, silakan. Kayak gitu. Mau ikutin cara yang di sini juga boleh, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini boolean ya. Saya nggak kelihatan. Oke, jadi maka dia akan menghitung ketika jumlah data berubah dari jalankan perintah DML, kalau dia sama dengan 0, berarti kan nggak ada yang terdelete kan? Seperti itu. Nggak error loh ya, programmu nggak error. Cuma memberitahu bahwa nggak ada yang di-execute gitu ya, nggak ada di-execute. Maka return false. Tapi kalau dia bukan 0, lebih dari 1 berarti ya, maka return true. Nah, itu sederhananya. Lakukan yang sama ini, hapus data ini, untuk insert dan untuk tambah data dan ubah data. Gitu ya, kemarin kan sudah ada tambah data dan ubah data. Lakukan yang sama. Nah Bu, boleh enggak saya enggak pakai return false atau return true? Enggak boleh ya? INT. Boleh. Jadi returnnya INT. Jadi public static INT hapus data, lalu nanti return ke jumlah data berubah. Nanti false sama true-nya boleh di form. Silakan, gitu ya. Intinya menghitung jumlah data berubah. Terserah. Jadi mau ikutin seperti ini oke, mau pakai INT juga oke. Seperti itu. Kalau misalnya metode yang jalankan DML tetap void. Terus waktu yang di sini yang dihapus data itu aku buat 2 variabel. Jadi aku baca data, banyaknya data dulu pakai baca data count-nya kan. Terus habis itu masukkan perintah yang delete. Habis itu aku baca lagi jumlah datanya lagi, baca data count-nya lagi. Baru nanti aku tag-nya itu dikurangi. Oke. Jangan. Supaya ringkas untuk semua. Kalau kayak gitu kan jadinya di dalam metode ini kerja 2 kali kan. Lebih baik void-nya yang tak ubah. Toh sebenarnya c.execute non-query ini kan mengeluarkan hasil berapa banyak query yang saya execute. Jadi ya mendingan void-nya saya ubah jadi INT. Seperti itu. Akan jauh lebih ringkas intinya. Seperti itu. Tapi apakah bisa menuju Roma dengan cara Dustin? Ya bisa, kayak gitu. Cuma membuat dia lebih ringkas aja. Oke. Nah, ini yang seperti ini. Lalu, oke. Saya lanjut dulu ya. Setelah itu mungkin satu orang Dustin atau siapa boleh share untuk kita cek ya. Mulai dari metode jalankan DML, metode ubah data, tambah data gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu user interface hapus data, ini sama. Saya akan menambahkan 1 kolom lagi. Kalau kemarin di data grid view saya sudah ada 1 kolom button aksi untuk ubah. Betul ya? Sekarang di sampingnya tambahkan lagi 1 kolom untuk hapus. Gitu ya, button aksi hapus. Nah, seperti ini. Button aksi hapus. Nah, tapi gini, di sini untuk menambahkan button aksi ini, if data grid view kategori column count sama dengan 2, betul ya? Atau kurang dari 3, karena di data grid view saya sudah ada ID kategori sama nama kategori. Harapannya kolom ketiga button aksi ubah. Lalu nanti di kolom keempat itu button aksi hapus. Harapannya kan seperti itu. Maka ini untuk button aksi ubah, maka ketika kolom count saya sama dengan 2, berarti buatin dong kolom baru untuk ubah, gitu kan? Nanti di bawahnya if ini, kalian buat lagi kan, else if, data grid view kategori .column count sama dengan 3, buatin baru dong untuk delete, gitu kan, untuk hapus. Kan gitu.
ada if lalu as if lagi. Nah, masalahnya adalah kalau dengan cara seperti ini, saya tidak pernah tahu. Sebagai programmer mungkin kita harus lihat kan, mau berapa kolom yang ditampilkan kan, kayak gitu. Nah, bahaya kalau misal dia nggak lebih, dia bukan sama dengan 2, kan sangat riskan untuk menghitung jumlah kolom. Maka dengan cara yang lain, maka saya ngecek apakah button ubah itu kolom-kolom untuk button aksi ubah itu sudah ada atau belum. Kalau belum, buatan gitu. Jadi kalau di PowerPoint sudah ada belum ya? Oke. Jadi kalau saya mau nulis, maka saya tulis pakai notepad ya untuk menggantikan mana tadi? Ini ya. Oh iya. Oh iya, maafkan. Maafkan. Oh iya, saya belum record. Iya ya, thank you. Sudah panjang, maafkan. Mau aku ngulang, Rek? Balik lagi ke sini. Nah, jadi ini diganti. Kalau yang kemarin kurang dari 3, atau ini sama dengan 2, sama aja sih ya. Kurang dari 3 atau sama 2, maka ubah. Maka Anda bisa ganti dengan if data grid view kategori, saya tulis kayak gini dulu ya, dot columns dot contain. Nah, di kolomnya ada konten button ubah enggak? Kayak gitu. Kalau dia nggak ada, maka buat button ubahnya, kan gitu kan? Kalau dia sudah ada ya nggak usah kayak gitu. Jadi saya konten misal biasanya kita kasih nama desain. Kalau kalian button ya button atau BTN gitu ya, misal BTN update gitu ya atau BTN ubah gitu ya. Nah, kita cek kayak gitu. Ada enggak? Kalau dia tidak sama dengan true, berarti enggak ada. Ya kan? Berarti kan enggak ada. Kalau enggak ada, maka kopaslah isian ini. Kopas isian ini mulai dari data grid view button column bool, dibuat new baru, new instance, lalu headernya segala macam gitu kan. Kopas ke dalam sini. Yang bagian ubah. Ini create button kolom ubah. Nah, di bawahnya setelah ini selesai, kita buat lagi pengecekan untuk hapus, kolom hapus. Else if saya copy. Ya, saya terkecoh dengan FN. Ya, di notepad nggak bisa 2 kali. Else if, kayak tadi ya, else if, tapi jadinya bukan button update, tapi ngecek button hapus tidak sama dengan true, gitu ya. Seperti itu, lalu buatlah untuk yang hapus. Dia seperti itu. Nah, nanti ya teman-teman, abis ini saya minta Dustin atau siapa untuk share ya, kita lihat bareng-bareng gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti muncul nih, untuk muncul aksi hapus, tujuannya sih seperti itu. Nah, ini saat data grid view diklik, kayak gitu ya, untuk, kalau yang ini hanya untuk bahwa penghapusan data berhasil atau penghapusan data gagal. Udah, untuk kayak gitu ya. Manggil, ini di formnya untuk manggil hapus data, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, penghapusan data berhasil. Nah, untuk cara refresh data grid view setelah data yang terhapus hilang di daftar, ini sama kayak yang sebelumnya ya. Tinggal manggil kategori load-nya ya. Yang dimana load-nya ini sudah manggil metode baca data. Kayak gitu. Dan ingat, ini sama-sama di form kategori. Maka tidak perlu lagi menciptakan form daftar dan lain sebagainya. Langsung panggil aja, gitu kan? Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini tolong dikerjakan dulu. Dustin boleh share? Singkat aja nggak apa-apa, mulai dari kelas koneksi ya.
jalankan perintah DML. Digedein dikit. Ya, jalankan perintah DML. Nah, seperti yang Dasin lakukan, ini sudah jadi INT. Return-nya ke C non-execute query, atau dengan cara yang lain, Dasin tambahkan INT jumlah data. Terserah, di bawahnya sini juga boleh. Pokoknya gunakan execute query gitu ya, enter. INT jumlah data sama dengan copy aja C execute non-query-nya ke atas. Terus return ke jumlah data. Enggak, itu return-nya harus di bawah itu loh. Oh, nanti dihapus kamu. Nah, atau dengan cara seperti ini gitu ya. Dengan cara seperti ini. Bisa juga ya, sama aja sih. Mau langsung return execute non-query sama, karena ini akan menghasilkan INT berapa banyak query non-query yang di-execute. Non-query ini berarti DML maksudnya, gitu ya. Seperti itu. Yang query-nya tadi dibaca data. Yang untuk select, ya. Oke, selesai. Ini sudah selesai untuk button kelas koneksi. Sekarang coba ke kelas kategori. Nanti teman-teman hari ini goalnya selesaikan yang pegawai ya, biar login hak aksesnya 10B langsung masuk gitu ya. Seperti itu. Nah, mulai dari insert ya, tambah data dulu ya. Tambah data, gedein dikit lagi. Nah, tambah data, ini teman-teman bisa ubah jadi INT. Tolong ganti INT. INT, nanti INT hasil sama dengan koneksi jalankan perintah DML. Nih, di atas sampingnya koneksi itu loh. Tambahkan INT hasil sama dengan, terus return ke hasil. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Jadi, lakukan hal yang sama untuk hapus data dan untuk ubah data. Dijadikan INT, nanti return ke hasil. Atau dengan cara yang ada di PowerPoint, pakai true false. Berarti ini return-nya ke boolean. Seperti itu. Coba yang ke ubah data, kita jadikan yang boolean. Oke. Sama integer hasil sama dengan koneksi jalankan perintah DML. Terus enter ke bawah, if hasil sama dengan 0, return ke false, else-nya return true. Nah, atau dengan cara seperti ini. Ini cara yang ada di PowerPoint. Kalau saya prefer yang INT. Karena supaya sama kayak jalankan DML, sama-sama INT semua. Nanti ngecek true sama false-nya default. Kayak gitu, karena sudah dapat INT kan, INT-nya nanti ngecek true sama false-nya default. Di message box-nya, sekalian kan, munculkan. Kalau dia jumlah data hasilnya sama dengan 0, berarti munculkan message box. Tidak ada data yang terupdate gitu kan, seperti itu. Ketika dia jumlah data lebih dari 0, maka munculkan berhasil mengupdate data sekian. Nah, supaya sekalian, kayak gitu, lebih enak jadi kerjanya daripada boolean. Tapi terserah teman-teman, karena dua cara ini sama, seperti itu ya. Lakukan yang sama untuk yang di hapus data. Nah, hapus data dia pakai boolean juga. Terserah, mau pakai yang INT boleh, boolean juga boleh ya. Nanti disesuaikan di formnya ya, codingannya beda soalnya ya. Disesuaikan di form. Setelah ini selesai, coba ke form kategori Dustin. Ke tadi yang bagian tambah kolom nih ya. Ya, ganti dengan data grid view kategori dot column yang sama dengan 2. Ini coba naik ke atas, ini apa sih? Oh ya, load kan?
Ya. ubah ya. Itu hapus, duanya hapus, dot kolom, dot contain, Kolom aja. iya, enggak, kolom aja, dot kolom, dot contain, columns, dot contains, nah, dalam kurung, petik, iya toh, kalau nggak salah ya. Oh, tadi sudah saya hapus ya. Dalam kurung coba aja ya. Dalam kurung petik BTN update gitu ya. Oh ya. Dalam kurung petik BTN ubah ya. Udah ada namanya ya. Coba saya balik ke Zoom. Aku balik ke Zoom. Kamu BTN ubah ya? Iya. Mana? Oh ya, BTN ubah grid namamu. Oh ya. BTN ubah grid disesuaikan lalu tidak sama dengan true. Not equal to true. Di luarnya ya wes itu pakai petik benar. Not equal to true. Nah, kalau tidak sama dengan true, maka kita buat button ubah ini, itu ya. Nah, lakukan hal yang sama di bawah else if, copy aja, if-nya di copy aja. Oh, kamu sudah buat ini ya? Oh, ya udah tambahkan else if atasnya. Tambahkan else if. Ya, else if. Itu berarti kamu button hapus grid. Oke. Terus tinggal copy. Oke, data grid view buttonnya sudah ya? Oke. Ya wes. Sudah ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan otomatis buat. Habis itu kita buat apa lagi? Oh, terakhir ini ya, manggil metode hapusnya ya, hapus data ya. Yang tambah data sama apa sudah ya, tinggal manggil metode hapus data toh. Di form toh. Ya untuk munculkan message box itu loh. Di form hapus data harusnya. Form hapus data toh. Kamu belum buat form hapus data kah? Harusnya di hapus bukannya langsung dari data grid view. Oh langsung ya data grid view, nggak pakai form lagi ya? Yes no-nya ya? Ya wes, oke. Kenapa? Terus ini tambahkan ini ya berarti ya. Ini tambahkan dek mana coba naik ke atas. Coba naik ke atas. Banyak sekali hijau-hijaumu ya. Oke. Turun bawah. Ini yang ubah ya. Yang ubah untuk munculkan form ubah kategori kan. Oke, terus bawahnya lagi hapus, dia langsung. Oke, if comes button hapus grid, oke. Ya, dia langsung ya. Coba dijalankan berhasil enggak? Untuk hapusnya. Di boot dulu. Udah kamu build belum?
sudah dibuat? Jadinya nggak sesuai. Oh, nggak sesuai? Oh, aku nggak kelihatan formnya sih. Oh, Oh, yang hapusnya nggak keluar? iya. Kalau tadi kan ada yang diubah itu apa tipenya. Aku kan sebelumnya pakai apa? Karena Elif itu, Bu. Coba balik Kan ya. kalau Elif kan nggak dijalankan yang Elifnya. Oh, Iya. if, ya betul. Coba if, betul Hans. Ya, if, betul. Else if wis ketangkap di atas gak dijalankan gitu ya. Tuh, wis jadi loh gini. Kemarin tak coba. Si Kiamik loh. Itu passwordnya diganti asterisk kok. Oh iya. Di settingannya munculnya asterisk ya. Nah, hapus saja ya. Oke. Coba hapus. Yes. Oke, that's good. Coba cek database-nya. Oke, good. Thank you. Yes. Nah, yang lain boleh baca-baca dulu login sambil, mestinya sudah selesai, boleh login, Dustin ini pulang aja. Udah beres. Udah beres soalnya. Ya, loginnya saya nggak sampai hak akses ya hari ini ya. Hak aksesnya 10B. Jadi kalau bisa ya berhasil login aja, karena kan untuk memenuhi apa milestone kedua ya. Ya, yang lain silakan dicoba-coba dulu, dikerjakan, diganti sekilas. Sudah dan login. Oh ya. Pilot lantai 3. Di lab ini kemarin cita-cita sama laboran banyak kisah serem. Yang passwordnya bisa asterisk dulu aja, diganti deh settingnya ya. Tahu toh? Dibuat bintang-bintang tuh loh. Di properti nih text box. Iya. Properti text box. Langsung ganti aja deh situ. Iya rasanya. Text boxnya diubah, pokoknya di properti text box.
Ini terlepas dari kompetensi. Kemarin kamu pakai Excel 512 juga, Dustin? Apa ya? Login ini. Iya. Berarti kamu ngedrop table ya? Kenapa? Ngedrop nota jual detail, nota jual pegawai di drop. Tapi itu cuma di delete aja isinya. Ya, itu drop. Itu jilid semua berarti. Apa? Hapus totalnya aja. Iya, tadi delete semua. Ha. Kenapa ya? Pertanyaannya. Kenapa? Kan belum pakai Sya itu. Rasanya kok enggak kayak gitu ya? Terus yang itu tadi juga di pasar itu lakukan. Mungkin gara-gara itu. Oh iya, mungkin yang itu sudah lakukan itu. Jadi kalau nggak dihapus semua satu. Iya ya.
Ya, Untuk merubah profil itu apa sih banyak ya sih? DP apa? Ya, saya belajar dari pasar Iya, dari database juga. dari tadi bisa. Tabele, heeh. Dari tabele, maksudnya database. Kalau aku ngomong database tuh, tabele itu, bukan IRD ini. Iya. Diubah di database, bukan di aplikasi ini ya. Bukan. Iya ya. Aku baca-baca, kalau misalnya kita nggak drop atau hapus data dari nota jual detail yang pegawai, maka datanya harus diubah jadi unassigned. Males ngajarin unassigned. Panjang. Ya mendingan dihapus aja. Iya. Teman-teman yang di rumah pegawainya sudah selesai kah? Tugas-tugas yang kemarin kan ngerjain pegawai, sudah beres pegawainya buat teman-teman yang di rumah?
Nanti yang tambahkan 3 jabatan di database, ditambahkan ada ya jabatan di database-nya ya? Di pegawai? Ada ya? Soalnya saya nggak bisa buka, ada ya? Ada tabel jabatan ya? Oke, ya wes. Jadi tinggal tambahkan ini. Yang hak akses yang bagian dari slide 36 sampai 41 saya skip dulu ya. Saya skip 10B ya. Jadi kerjakan sampai di slide 35 aja. Ya. Oh. Loh, silakan. Lantai 3. Apa karena ubahnya tadi, enggak tambah datanya kita INT kan ya? Yang punyamu ya, ubah datamu boolean. Apa karena itu? Satunya itu satu dulu. Enggak, tambah data kan beda, tambah data INT toh. Tadi tambah data berhasil. Oh, itu berhasil. Tambah data berhasil. Yang ubah data kan kamu boolean. Harusnya sama aja, cuma manggil di formnya yang berbeda gitu kan, pertamanya beda. Kalau yang INT dicek. Yang boleh? Ya boleh juga dicek yang hapus data toh. Kalau dia keluarnya true, berarti berhasil terubah. Execute toh. Iya, kan itu udah keluar. Jadi aku start lagi dan itu udah keluar. Coba tadi. Oke, coba mulai dari add aja, tambah data. Coba ke data bisa dulu. Cek tambah data ya. Oke, kita ubah sekarang. Jadi dia keluar. Oh,
baca datanya yang bermasalah ya. Ini waktu menurutnya itu. Coba Pak Komite, tadi waktu pertama kali kan jalan. Mau bayangin kan yang jadi yang kawan sama yang pengendut dan di rumah itu. Hapus tadi aman ya. Aku tadi bisa langsung masuk. Ketika aku ubah, berarti datanya hilang, harusnya form. Kan dia baca Oh, dia harusnya baca lagi ya. terus masukin space, dicek di satu tulisan mana juga. Saya baca lagi dari awal, terus baru create lagi button aksi ubah sama hapus. Harusnya kayak gitu kan. Misalnya datanya nggak baca, Betul. nggak Tapi itu formulanya sama seperti yang ada dihapus. kenapa? Formulanya muncul sama seperti ada yang dihapus ya. Oh, enggak, jangan-jangan kamu harus buat form daftar kategori dulu, karena itu kan formulir dari daftar kategori kan. Ya, dibuat di luar. Nah, ini kan button keluar kan punya form ubah. Sedangkan ini kan formulir dari form daftar. Oh, ini sudah ada di atas. Sudah ada. Sudah ada di atas. Kalau tadi hapus kan langsung, nggak perlu buat apa. Sebenarnya ini Daftar kategori bos nol. ya tadi seperti bawahnya yang dari pertama ini keluar, yang kedua kemudian ke sini ini. Frekuensinya mesti apa kayak situ ya. Itu ada data satu kan? Data dua, sekarang cuma ubah bukan hapus. Sebetulnya apa masa karena pemerintah ubah badan aku itu enggak menurut saya. Karena sebelumnya kan aman. Belum enggak apa Ini aku juga mau googling kok. Kan dari tingkat manual, caranya kan tidak tahu kita nggak kita iya benar
Kenny tadi berhasil update dengan cara yang sama kayak Dustin, tapi Dustin nggak berhasil. Kita lihat yang fotonya itu yang dipanggil di batu itu lain. Terus kombonya daftar kategori. Di situ kan kategori semuanya kita dulu sampaikan ke dalam sosial.
Teman-teman yang di rumah pada kesusahan? Jason udah sampai mana Jason? Panggilnya apa? Jason atau Jason? Atau Jabes? Sampai hapus tadi aman. Oh ini Hans. Lalu yang nggak amannya apa Hans? Loginnya? Loginnya belum. Belum mulai sama sekali atau ada halangan nih? Yang di sini tadi hampir semua sudah loginnya ya? Oh, belum juga? Iya, banyak sih. Iya, banyak sih yang dikerjakan. Masih buat, oh ya, masih buat pegawai. Iya betul, harus buat pegawai dulu. Makanya itu. Betul, makanya itu saya enggak mau masuk login karena tak jadi no tugas dulu, karena buat pegawai dulu kan. Wakil soalnya. 10B tuh kayaknya kita masuk ke master 1N dulu kayaknya ya. Supaya bisa masuk hak akses. Nah, enggak bisa masuk hak akses nanti. Saya masih iya betul. Javon juga masih buat pegawai. Hans juga buat pegawai tak Hans? Memang banyak yang login ini. Jason Jabes, Kevin tadi sudah jawab. Jonathan ada sini. Vincentius. Oh, hah? Vincent. Iya, Vincent nggak ada di sini loh. Ya. Halo Vincent. Masih mengerjakan login, Bu. Oh ya. Teman-teman mau ngatain kamu loh di sini Vincent. Kayaknya kamu terkenal banget deh. Vincent langsung mute loh. Oh ngambek. Nicholas. Halo Nicholas. Halo Bu, masih kegiatan yang pegawai juga Bu. Oh, masuk login ya berarti ya? Oke. Oke, ini tadi sudah, Javon sudah, Kevin sudah, Gede sudah, Michael sudah, David sudah, Hans tadi sudah. Oke. Roni. Oh, sampai lupa Roni. Roni sampai mana? Masih ngedit yang di database-nya. Masih ngedit. Oh, untuk Bagian loginnya login. ya? Nah, diedit database-nya ya, pelan-pelan aja, memang akeh soal loginnya. Oke. Saya tak mati no ya. Coba tak lihat no nilai kalian ya. Nilai apa? Api-api kok. KPD ini pinter-pinter kok. Kalian mau lihat apa? Sebentar. Hah? Oh. Saya tak kasih UTS saya dulu ya.
UTS. Oke, usang ya. Wis tak matiin dulu. Wis buka-bukaan aja ya, nama kelihatan nggak apa-apa ya. Saya proyeknya juga sudah ini. Salah snipping tool. Izin share screen. Teman-teman boleh lihat nilainya sementara ya. Ini nilainya ya. KPD. Oh, saya sudah share di tempat kalian bisa lihat ya. Maaf, saya lupa. Ya, itulah kelihatan ya. NTS-nya baik-baik aja sih. Nilainya bagus-bagus semua. Apa? Small quiz ke-6 oke kok. Yang ketiga BE. Query itu rasanya. Bu, nama saya kok tidak ada loh. Oh iya tah. Saya bentar Kevin, tak liatin Kevin. Saya Kevin ya, tak liatin ya. Oh, bonusnya gitu ya. Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Jadi kan kalau di Ubaya Bu, kalau misalnya kita standar untuk lulus suatu pelajaran itu berapa Bu? C. C. Semua mata kuliah minimal C. Bu, kalau misalnya nilai saya di atas C tapi saya mau ngulang bisa Bu? Oh, kalau di atas nilai C terus mau ngulang bisa, boleh, terserah. Suka-suka. Oke Bu. Kenapa? Makasih, Bu. Ya, mau perbaiki IP boleh, enggak masalah. Saya bentar. Kevin kok nggak ada? Oh, lupa ini Kevin. Maaf Kevin, lupa screen capture. Nah, sebentar ya. Ulangi lagi. Ini sudah. Ya, tapi masih A toh. NTS A KB toh. Ya, ada yang AB. Ada yang AB, ada yang B, ya. Yang paling rendah cuma NTS B toh, yang paling rendah ya. BC nggak ada, paling rendah B kok NTS. Ikut lah. Kono rek. Bagus-bagus loh nilai kalian nih kalau dibandingkan dengan kelas lain. Atau mungkin faktornya memang anak-anaknya pintar KPD.
Ya, gajian. Faktor itu, Be. Enak sih, Pak. Iya, ini enak. Saya nggak bisa. Karena jadwalnya ini, mungkin karena jadwalku nggak enak ya. Jadi banyak yang nggak milih. Aku kan juga bersih gara-gara cuak bisa nih. Jadwalnya pagi soalnya. Aku kan Selasa Kamis dua-duanya pagi kan. Iya. Nah, makanya mungkin Iya, soalnya kalau ini dari yang lain. untuk Kita sama-sama. Nanti kalau kita pilih FE di hari lain, ini pelajaran ini nggak bisa. Ini, tapi karena ada SE 5 SKS juga kan. Iya, biasanya jadi mesti itu. 5 SKS 2 pertemuan juga SE, betul. Betul. Database 4 SKS 2 pertemuan. Kalau 2 pertemuan itu agak repot memang. Iya, jadwalnya. Oke lah nih. Oke ya. Silakan dikerjakan loginnya kayak gitu ya. Nanti kita akan lanjut bahas lagi. Yang penting bisa login aja dulu ya. Karena untuk milestone kedua kan yang penting bisa. Kalau register gampang ya. Register tuh insert ya. Harusnya ya. Insert data baru. Tinggal jalankan perintah DML yang bagian tambah data selesai. Iya, mirip-mirip, betul. Tapi ke pegawai kali ini. Ya, ke pegawai. Makanya pegawainya harus jadi. Oh ya, Mas. Ya, pegawainya kan masih ada ya, proyekmu ya. Untuk login biasa oke, untuk register oke. Yang saya sedang tanyakan hak aksesnya aja. Ya. Untuk itu, profil itu apakah perlu edit data? Boleh. Boleh ya. At least password ya. At least bisa ubah password harusnya. Username yang nggak bisa berubah barangkali. Username-nya ya. Harusnya biasanya ya, logikanya kalau sistem-sistem informasi pada dasarnya username-nya yang jarang banget untuk nggak bisa diubah. Password iya. Kayak nama. Iya, nama yang ditampilkan iya. Username untuk login yang nggak bisa diubah. Ya, pokoknya username aja. Setahu saya kayak gitu. Iya, bisa. Oke. Nah gitu kelas tak akhiri sampai sini ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis, kita lanjut master 1N, terus masuk ke hak akses, sambil nanti kita lihat loginnya sudah berhasil atau tidak di teman-teman. Oke. Thank you, saya izin end meeting for all.